Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di video part 2 Generasi Cuan. Tadi kita udah bahas ya mengenai bagaimana sih cara mengelola keuangan bagi generasi sandwich. Sekarang, gimana caranya investasi untuk para generasi sandwich. Tapi sebelum itu kita mau lihat respon masyarakat mengenai fenomena generasi sandwich berikut ini. Generasi sandwich itu adalah orang yang udah punya keluarga, cuma dia harus nanggung orang tuanya mungkin yang udah nggak produktif sih. Generasi sandwich itu setahu saya anak-anak muda sekarang ya yang harus membiayai orang tua juga gitu selain diri sendiri. Jadi mereka mungkin tinggal di rumah orang tua atau di rumah sendiri, cuma karena orang tuanya butuh bantuan finansial, jadi ya mau nggak mau harus ngebantu juga gitu. Kalau menurut saya generasi sandwich itu adalah seseorang yang harus memenuhi kebutuhan dia yang berlapis-lapis, kebutuhan dia sendiri, kebutuhan keluarga dia, maksudnya kayak anak-anaknya, istrinya dan lain-lain, sama kebutuhan di atas dia kayak kebutuhan untuk orang tua atau untuk keluarga besar, kurang lebih seperti itu. Kalau perlu apa enggak sih itu sebenarnya situasinya beda-beda ya. Kalau pas dapat rezekinya dia harus punya orang tua atau keluarga yang ditanggung, ya sebenarnya ya akhirnya mau nggak mau harus nanggung keluarga mereka sih. Ya kalau menghidupi selain diri sendiri itu tergantung kebutuhan masing-masing ya, karena masing-masing individu kan pasti beda tuh, beda keluarga ya beda keperluan juga kan. Cuma kalau misalnya memang ada kebutuhan yang mendesak dari segi orang tuanya, ya masa kita nggak biayain sih gitu. Tidak perlu sih, karena bagaimanapun kita juga punya kepentingan yang lebih penting itu dibandingkan orang lain. Kita mungkin untuk membantu orang tua kita itu boleh, membantu keluarga besar itu boleh. Tapi jangan lupa kita punya kepentingan primer yang lebih penting untuk butuh atau diisi dulu lah. Lebih kayak memberikan uang dalam jumlah yang sangat besar kepada orang yang di atas kita atau orang selain kita, padahal kita sendiri masih butuh banyak. Salut sih sebenarnya sama mereka masih bisa bertahan, bisa sustain dengan pendapatannya mereka bisa dibagi untuk kehidupan pribadi dia dan untuk orang lain, itu sih hebat menurut gue. Ini lebih kayak keniscayaan ya atau keadaan yang mungkin nggak bisa dihindari untuk sebagian orang gitu kayaknya. Buat mereka yang harus mengalami itu harus jadi generasi sandwich, sepertinya itu bukan sesuatu yang pilihan dia gitu. Bisa jadi itu emang karena dia nggak bisa menghindari aja keadaannya gitu kan, dan nggak dihadapkan dengan pilihan lain misalnya seperti itu. Kalau menurut saya generasi sandwich itu timbul karena banyak orang yang nggak pernah siap untuk masa pensiunnya, dia itu nggak nabung, nggak invest dan semacamnya. Jadi akhirnya dia justru bergantung pada orang lain, bergantung pada anaknya. Sedangkan anak pun pasti bakal kita lepas suatu saat nanti, seperti itu. Oke, kita udah lihat ya, tadi banyak banget ya komentar dari beberapa masyarakat mengenai generasi sandwich. Ada yang merasa itu hal yang tidak bisa dihindari, ada yang merasa itu karena tidak adanya persiapan, ada juga yang merasa ya penting untuk menghidupi keluarga, ada juga yang merasa ya sebenarnya kita juga perlu loh gitu. Menurut Mas Andoko gimana melihat respon masyarakat tadi? Baik, ini menarik ya respon mereka ya. Ada yang pro dan kontra, kurang lebih kayak gitu jadi ya. Jadi ada yang dibilang memang udah kewajiban, tapi ada yang dibilang misalnya harusnya nggak mungkin ada generasi sandwich kalau saja misalnya itu yang terakhir tadi ya, orang tuanya mungkin menyiapkan untuk masa pensiunnya mereka, nabung investasi untuk masa pensiunnya, sehingga nggak membebankan kepada anak-anak mereka jadinya ya. Dan di Indonesia atau di keluarga Asia, saya rasa generasi sandwich memang akan terjadi. Kenapa? Karena ikatan keluarga kita kan kuat. Ya nggak? Dan kebanyakan anak-anak di Indonesia itu mandiri mungkin baru keluar dari rumah, itu mungkin di usia berapa? Sekitar 25-30 tahun kan? Jadi saat mau menikah ya. Sampai selesai menikah gitu ya jadi. Sementara kalau di negara Eropa dan Amerika di atas 17-18 tahun aja mereka udah harus keluar gitu kan jadinya. Makanya di kita itu salah satu yang adanya generasi sandwich adalah satu karena ikatan keluarga yang kuat. Yang kedua fenomena memang yang terjadi pada orang tua kita, misalnya kalau dia tidak melakukan investasi untuk masa pensiunnya mereka. Oke. Jadi kita tadi udah lihat ya kalau misalnya dana pensiun itu penting ya untuk anak-anak muda sekarang. Oke, tadi kita mau bahas soal investasi para generasi sandwich. Bisa gak sih generasi sandwich itu investasi, dan jenis investasi apa nih yang cocok untuk para generasi sandwich? Oke.
Jadi generasi sandwich sangat bisa untuk melakukan investasi menurut saya jadinya. Kenapa? Karena saat ini di Indonesia itu untuk melakukan investasi tidak membutuhkan dana yang besar sebenarnya. Contoh kalau misalnya teman-teman mau di generasi sandwich itu invest di reksadana aja, sekarang mungkin sudah puluhan ribu aja sudah bisa melakukan investasi. Atau misalnya di saham aja, mereka kan hanya melakukan investasi satu lot, itu 100 lembar. Kalau misalnya mereka harganya Rp100, kali 100 aja kan 10.000 kan sebenarnya. Jadi atau Rp500 lah per lembar. Jadi kan hanya 50.000 kurang lebih kan jadinya ya. Jadi apalagi sekarang dengan adanya digitalisasi, fintech misalnya, mempermudah mereka juga untuk melakukan investasi. Saya punya data nih dari OJK bahwa terjadi peningkatan yang sangat signifikan sekali terhadap jumlah investor di Indonesia. Kurang lebih sekarang di 2021 investor pasar modal kita itu 7,5 juta. Di 2021 akhir ya. Sementara di 2020 itu 3,9 juta. Jadi ada kenaikan 93%. Ya. Kemudian siapa sih investor itu gitu kan jadinya range usianya. Range usianya mereka yang di bawah 30 tahun itu kurang lebih 60%. Jadi cukup besar kan, 60%. Sementara di usia 31 sampai 40 tahun itu 22%. Dan kemudian 41 sampai 50 tahun itu adalah 10,4%. Jadi kalau di total kan mungkin antara yang tadi tuh yang di bawah 30 31 tuh sudah hampir berapa ya? Hampir 70% loh. Jadi mereka ya, jadi sangat mungkin buat mereka untuk melakukan investasi. Tapi memang mulailah dari yang kecil. Ketika mereka mulai dari yang kecil, nanti jadi habit, jadi kebiasaan mereka. Nanti akan jadi bola salju buat mereka. Jangan tergoda juga, karena di investasi kan ada yang namanya high risk expected high return. Bukan high risk high return ya, karena kita sering bilangnya high risk high return. Kenapa saya bilang bukan high risk high return? Kalau high risk high return itu berarti orang berpikir kalau saya menempatkan pada sebuah instrumen investasi yang beresiko tinggi, saya pasti akan dapat yang returnnya tinggi. Padahal kan faktanya enggak gitu kan. Makanya high risk expected high return. Kalau saya menempatkan pada sebuah instrumen investasi yang beresiko lebih tinggi, saya berharap mendapatkan return yang lebih besar. Tadi kita bahas soal dana pensiun. Sempat kita mention dana pensiun di awal. Betul. Gimana cara generasi sandwich mengelola dana pensiunnya? Apakah didaftarin dari sekarang atau nanti-nanti aja deh, tunggu dirasa kayaknya setahun 2 tahun aja aku naik gaji mungkin. Baik, oke. Ini menarik nih ngomongin dana pensiun ya. Saya kasih data lagi ya, boleh. Bahwa dibilang gini nih, 4 dari 10 lansia di Indonesia atau kurang lebih 39,1% tinggal dalam rumah tangga 3 generasi. Kemudian para lansia sekitar 7 dari 100 orang lansia tadi ternyata sumber untuk pembiayaan mereka sehari-hari itu didapat 6,45% dari pensiun, kemudian 0,58% dari investasi, dan sisanya mereka itu atau 92,98% itu mereka nggak punya. Artinya mereka memerlukan dukungan finansial dari anak-anak mereka. Itu banyak sekali kan jadinya ya. Nah, oleh sebab itu maka kenapa mereka penting? Saya suka ngisi MPP nih. Kalau Mei tahu MPP itu artinya masa persiapan pensiun, ya. Karena pada saat mereka pensiun, ternyata mereka baru menyadari mereka belum menyiapkan dana pensiun. Jadi kalau misalnya saya ngomong di anak-anak generasi milenial atau Gen Z misalnya untuk ngomongin pensiun, misalnya Mede yang ada di usia itu ya, kira-kira apa responnya? Nanti-nanti dulu deh. Betul. Saya bilang, Pak, nanti dulu masih lama, Pak, gitu kan. Jadi saya masih pengen nikmatin hidup ini gitu kan jadinya ya. Nah, kemudian di usia 35, ya misalnya 10 tahun setelah mereka bekerja atau 5 tahun setelah mereka bekerja, ngomongin pensiun, mereka akan bilang, "Ya, Pak, kita aja baru merit." Dibilang gitu kan. "Mas, saya aja baru merit, Mas." Dibilang gitu kan jadinya. Usia 45 ngomongin pensiun, anak-anak kita baru mulai sekolah, dibilang gitu kan. Jadinya masih butuh biaya untuk itu jadinya. Di usia mereka 54 tahun atau 55 atau 1-2 tahun setelah mereka mau pensiun, baru mereka ngomongin pensiun. Tapi ada juga yang bilang begini, "Pak, kayaknya atau Mas kayaknya telat nih ngomongin pensiun sekarang." Karena udah dikejar waktu kan mereka, udah nggak ada waktu untuk melakukan investasi jadinya. Dan begitu mereka usia 60 tahun, mereka akan bilang, "Seandainya saja saya nyiapin pensiun dari mulai saya bekerja." Iya.
Itu yang terjadi jadinya, Mbak. Jadi itu yang saya cermati bahwa banyak sekali para pekerja yang pada saat mau pensiun baru menyadari bahwa mereka membutuhkan dana pensiun. Jadi mereka telat informasi, menyadari, ya. telat juga melakukan investasi. Oke, tadi sempat mention pendidikan. Baik. Nah, ini juga salah satu yang menjadi salah satu problem dari generasi sandwich. Bahkan ada yang sampai tidak melanjutkan pendidikannya, mungkin kuliah S1 ya, karena harus bekerja. Ya. Gimana caranya supaya mereka bisa menyiapkan dana pendidikan, dana kesehatan, bahkan ada yang masih muda bingung mau nabung untuk menikah atau membeli rumah untuk pasangan. Kalau untuk yang si dirinya generasi sandwich, mungkin sekarang kan generasi sandwich mesti belajar bahwa sekarang itu udah mulai banyak loh beasiswa. Ya nggak, beasiswa yang pemerintah, Pemda, atau beasiswa untuk dari negara-negara lain. Beasiswa yang dari kemudian perusahaan. Ya, beasiswa yang dari beberapa institusi-institusi tertentu. Jadi, coba deh sekarang generasi sandwich juga belajar untuk mencari tahu tentang beasiswa. Nah, terkait dengan si generasi sandwich yang menyiapkan dana pendidikan anaknya, sebenarnya kan itu sudah ada waktunya kan. Misalnya masuk SD, masuk SMP, masuk kuliah, SMA, masuk kuliah. Sebenarnya kan udah ada waktunya. Jadi, sebenarnya punya waktu buat mereka untuk melakukan atau mempersiapkannya. Sayangnya, seringkali mereka ada juga yang tidak menyiapkan. Jadi mereka menggunakan dana pendidikan adalah dari gaji mereka sehari-hari. Ya, padahal mereka paling tidak udah harus mempersiapkannya jauh-jauh hari ya. Bahkan sebelum menikah mungkin ya. Betul jadinya ya. Itu karena dana pendidikan itu mahal, tapi lebih mahal lagi tanpa pendidikan. Kan gitu jadinya ya. Oke. Nah, yang perlu dipersiapkan adalah untuk dana pendidikan mereka, pendidikannya seperti apa nanti di masa yang akan datang yang harus ditempuh oleh anak-anak mereka. Berapa lama lagi? Di sekolah yang seperti apa, kenaikan tiap tahunnya apa yang harus mereka ketahui jadinya kan, apakah itu sesuai dengan kebutuhan kemampuan mereka juga, itu juga harus diperhatikan mereka. Jadi kemudian untuk sekarang biaya pernikahan, ya kan, katanya biaya pernikahan sih murah ya, kalau teman-teman tahu ada sekarang lagi hit nih viral, dia bilang hanya 2 juta aja udah bisa menikah kok. Jadi katanya menikah itu mudah, yang susah itu gengsinya soalnya. Itu jadi dia. Jangan-jangan nanti ada tren ketika anak-anaknya bilang sama orang tuanya, "Mah, Pah, atau Bapak, Ibu, kita meritnya nggak usah besar-besar, tapi biaya meritnya untuk mereka setelah itu." Jadi jangan-jangan nanti ke depan akan seperti itu ya DJ ya. Karena mereka rasanya sih sekarang generasi milenial sekarang contohnya ya, yang mungkin di bagian dari generasi sandwich itu juga udah pada melek finansial. Mereka juga udah mulai informasi banyak untuk bisa mengetahui tentang biaya pernikahan atau biaya di masa depan. Karena yang paling penting biaya pernikahan itu justru setelah pernikahan. Iya benar. Jadi benar. Oke, kita akan bahas lagi nih soal bagaimana sih solusi memutus rantai generasi sandwich. Nah, kita akan bahas di video part 3 soal memutus mata rantai dari generasi sandwich. Jangan lupa saksikan di linknya ada di box deskripsi. Kita ketemu di video part 3 generasi cuan.